Halo semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan saya, Maike Teja Saputra, seorang psikolog klinis. Di channel ini, saya akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH yang biasa dikenal juga dengan ADHD. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu indikator yang dapat muncul pada anak yang kemungkinan mengalami GPPH, yaitu suasana hati yang mudah berubah dengan cepat dan drastis. Seperti yang sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya, bagi anak dengan GPPH, ekspresi emosi seperti sebuah refleks yang akan langsung muncul ketika terpicu. Mereka tidak memiliki jeda waktu untuk mencerna apa yang terjadi dan memicu emosi mereka. Selain itu, anak dengan GPPH memiliki sensitivitas yang lebih tinggi pada hal-hal yang bisa memicu emosinya. Maka dari itu, ketika ada pemicunya, emosi anak dapat berubah seketika saat itu juga. Dari bahagia langsung ke marah yang meledak, atau tiba-tiba bahagia yang meluap-luap, sedih yang begitu dalam, dan perubahan emosi lainnya. Berbeda dengan anak tanpa indikasi GPPH, di mana emosinya terbangun atau berubah perlahan dan bertahap. Namun, bukan berarti jika mama papa di rumah melihat suasana hati anak berubah dengan sekejap, berarti anak memiliki GPPH ya. Ketika berdasarkan pengamatan orang tua, anak terlihat mengalami suasana hati yang mudah berubah dengan cepat dan drastis dan sudah berlangsung minimal 6 bulan secara konsisten, disertai beberapa indikator lain yang saya jelaskan pada episode-episode yang lain, orang tua dapat mengkonsultasikannya dengan ahli. Selain muncul secara konsisten, hal lain yang membedakan anak dengan indikasi GPPH dengan anak biasa pada umumnya adalah anak dengan indikasi GPPH cenderung selalu merasakan dan mengekspresikan emosi dengan intens, dengan pemicu yang bisa berupa hal sepele. Contohnya, ketika tidak langsung mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak diizinkan melakukan sesuatu meskipun karena hal tersebut berbahaya, diminta mengantri atau bergiliran, dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya sudah mulai dapat lebih dimaklumi anak ketika ia berusia di atas 4 tahun, tapi masih sangat mengganggu bagi anak dengan indikasi GPPH. Hal yang sama berlaku pada pemicu kebahagiaan mereka. Anak dengan indikasi GPPH bisa langsung lompat ke girangan dan bergerak ke sana kemari sebagai ekspresi kebahagiaannya ketika mendapatkan hal yang mereka inginkan, meskipun terlihat sebagai hal yang sangat sederhana, bahkan bagi anak lain yang seusianya. Suasana hati yang mudah berganti secara cepat dan drastis ini juga seringkali menjadi permasalahan ketika anak berteman. Begitu mudahnya anak dengan indikasi GPPH bereaksi terhadap sesuatu secara ekstrim, membuatnya seringkali mereka sulit diterima oleh lingkungan pertemanannya. Karena kembali lagi, anak dengan GPPH tidak dapat menyesuaikan reaksi emosi yang dikeluarkannya sesuai dengan tempat, waktu, atau bahkan dengan siapa dia berada. Jadi, walaupun bersama teman sebayanya atau bersama orang lebih tua di ruang umum atau di ruang privat, ia tetap akan mengekspresikan emosinya dengan meluap-luap.
Nah, jadi jika mama papa di rumah merasa anaknya masih memiliki kecenderungan untuk berganti-ganti suasana hati dengan mudah, cepat, dan drastis dibandingkan dengan anak-anak seusianya, terlihat kesulitan mengontrol dirinya sendiri atau bahkan bingung mengatasinya bagaimana, sebaiknya jangan dibiarkan saja dan mulai nilai perilakunya. Lihat, apakah perilaku ini munculnya kadang-kadang saja, sering, atau selalu muncul. Lihat juga nilai pada indikator-indikasi GPPH yang lainnya dan jumlahkan. Jika nilai keseluruhan indikator-indikator mencapai 13 atau lebih atau di bawah 13, tapi orang tua masih ragu, dan bila perilakunya sudah berdampak buruk bagi kehidupan anak dan sekitarnya dan sulit diatasi, maka sebaiknya orang tua atau orang dewasa di sekitar anak dapat menyarankan wali anak untuk segera mengkonsultasikannya pada ahli seperti ke dokter, psikiater, atau psikolog. GPPH tidak dapat didiagnosis oleh orang awam dan harus dilakukan oleh ahli berpengalaman. Dengan mengkonsultasikannya ke ahli, anak dan orang tua akan memperoleh saran penanganan yang tepat sehingga anak dapat berkembang dengan lebih optimal. Nah, itu dulu pembahasan hari ini. Tunggu episode selanjutnya untuk pembahasan indikator yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.